Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Nikmah dengan NIM 2023010037 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Khairiyah Cilangkil, Cilegon, Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Nilai-nilai Sejarah Kebudayaan Islam dan Nilai-nilai Ketauhidan dalam Lagu Asmani Wali Songo sebagai media pembelajaran di Madrasah Diniyah Al-Itmam. Proposal ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yang diampu oleh Bapak Ari Nurdiansyah NPD. Pada bagian pertama kita akan membahas latar belakang penelitian. Kondisi idealnya ialah pendidikan Islam memiliki tujuan yang holistik. Tidak hanya transfer ilmu pengetahuan agama saja, tetapi juga pembentukan karakter dan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan nilai-nilai luhur Islam. Integrasi nilai-nilai sejarah, kebudayaan Islam, dan nilai-nilai ketauhidan dalam proses pembelajaran diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap agama, memperkuat identitas Muslim, dan mengambil pelajaran berharga dari masa lalu. Media pembelajaran yang kreatif dan menarik memegang peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah melalui seni, termasuk lagu. Selanjutnya ada kondisi faktual atau kondisi yang terjadi di lapangan. Lagu Asmani Wali Songo merupakan salah satu khazanah budaya Islam di Indonesia yang populer dan dikenal luas. Lagu ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau pengenalan nama-nama Wali Songo, tetapi juga berpotensi mengandung nilai-nilai sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Namun, pada kenyataannya, potensi lagu ini belum sepenuhnya dieksplorasi dan dimanfaatkan secara optimal dalam konteks pendidikan Islam. Materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dan nilai-nilai ketauhidan seringkali disampaikan secara konvensional sehingga kurang menarik dan kurang efektif dalam menanamkan pemahaman yang mendalam pada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu urgensi. Penelitian mengenai nilai-nilai sejarah kebudayaan Islam dan nilai-nilai ketauhidan dalam lagu Asmani Wali Songo sebagai media pembelajaran memiliki urgensi yang signifikan. Pertama, penelitian ini dapat mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam kandungan nilai-nilai sejarah dan ketauhidan yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. Kedua, dapat dijadikan dasar pengembangan materi ajar dan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik. Yang ketiga yaitu penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam melestarikan dan mempromosikan kekayaan budaya Islam Indonesia, khususnya lagu Asmani Wali Songo sebagai sumber kearifan lokal yang berharga. Melihat potensi besar lagu Asmani Wali Songo dan kondisi faktual pembelajaran, penelitian ini mengusulkan eksplorasi dan pemanfaatan lagu tersebut sebagai media pembelajaran yang efektif. Dengan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, lagu ini dapat diintegrasikan secara sistematis dalam kurikulum Madrasah Diniyah Al-Itmam, tidak hanya sebagai pengenalan nama-nama Wali Songo saja, tapi juga sebagai sarana untuk memahami sejarah, strategi dakwah, dan nilai-nilai ketauhidan yang diajarkan oleh para Wali Songo. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan pemahaman peserta didik terhadap materi sejarah kebudayaan Islam dan ketauhidan. Dari latar belakang tersebut, kita dapat merumuskan rumusan masalah. Yang pertama, apa saja nilai-nilai sejarah kebudayaan Islam yang terdapat dalam lirik lagu Asmani Wali Songo? Bagaimana bentuk nilai-nilai ketauhidan dan baik tersurat maupun tersirat dalam lirik lagu Asmani Wali Songo? Sejauh mana lagu Asmani Wali Songo memiliki potensi dan relevansi sebagai media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Ada bagian tujuan, di mana bagian tujuan ini menjawab dari rumusan masalah yang tadi disebutkan. Yang pertama, identifikasi nilai-nilai sejarah kebudayaan Islam yang terkandung dalam lirik lagu Asmani Wali Songo, menganalisis nilai-nilai ketauhidan yang tersirat dan tersurat dalam lirik lagu Asmani Wali Songo. Yang terakhir yaitu merumuskan potensi dan relevansi lagu Asmani Wali Songo sebagai media pembelajaran nilai-nilai sejarah kebudayaan Islam dan nilai-nilai ketauhidan. Selanjutnya yaitu bagian subjek atau sumber data. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Di mana data primer yang diambil dalam penelitian ini yang pertama yaitu lirik lagu Asmani Wali Songo. Kenapa? Karena lirik tersebut adalah sumber langsung dari data yang akan dianalisis untuk mengidentifikasi nilai-nilai sejarah kebudayaan Islam dan nilai ketauhidan. Tanpa lirik lagu tersebut, penelitian ini tidak akan memiliki objek kajian yang valid. Analisis terhadap lirik memungkinkan untuk memahami pesan, makna, dan nilai-nilai yang terkandung secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya yaitu data primer yaitu guru dan siswa. Di mana guru dan siswa ini memiliki peranan penting dalam penelitian ini. Di mana guru bisa memberikan pandangan, persepsi, dan juga
potensi relevansi lagu sebagai media pembelajaran dan juga peserta didik sebagai yang mengalami langsung di lapangan. Selanjutnya ada data pendukung, yaitu data sekunder, di mana data sekunder ini juga penting, di mana dapat membantu peneliti untuk memverifikasi informasi sejarah, memahami konsep tauhid, dan mendukung argumen tentang potensi lagu, di mana bisa kita temui di buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam, nilai-nilai ketauhidan, potensi lagu-lagu dalam media pembelajaran. Selanjutnya yaitu bagian jenis data. Jenis data membantu peneliti memahami sifat data yang akan dikumpulkan dan bagaimana data tersebut akan dianalisis, serta menunjukkan kekayaan data yang akan diperoleh. Adapun jenis yang digunakan yaitu data kualitatif, karena data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, makna, dan pemahaman, bukan angka. Juga menggunakan observasi dan dokumentasi. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber seperti guru, santri, dan juga pemangku kepentingan di sekolah. Observasi juga digunakan dalam proses penelitian ini, di mana peneliti akan hadir langsung di lapangan untuk melihat sejauh mana relevansi atau penggunaan lagu tersebut berjalan. Selanjutnya ada dokumentasi, di mana dokumen-dokumen akan diakses dari perpustakaan fisik maupun digital. Peneliti akan membaca dan mengidentifikasi poin-poin kunci, membuat rangkuman, dan mencatat kutipan relevan sebagai referensi dan bukti pendukung. Credibility ini mengambil teknik perpanjangan keikutsertaan, di mana peneliti akan menghabiskan waktu setidaknya 2 minggu untuk fokus pada analisis lirik. Setiap hari membaca dan mendengarkan lagu sambil secara bersamaan menelaah buku-buku seperti Atlas Wali Songo dan kitab-kitab dasar mengenai akidah Islam. Masih sumber data, membandingkan dan mengecek kembali nilai-nilai yang ditemukan dalam lirik lagu dengan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang kredibel. Contohnya, jika lirik menyebut Sunan Gresik kondane ilmu dagangi, Sunan Gresik dengan ilmu dagangnya, peneliti akan memverifikasi peran Sunan Gresik sebagai pedagang dan ulama melalui buku-buku sejarah Wali Songo atau artikel ilmiah tentang metode dakwah Sunan Gresik. Triangulasi teori, di mana ini menggunakan berbagai kerangka konseptual atau teori untuk menafsirkan dan memahami data. Contohnya, untuk menganalisis nilai-nilai sejarah kebudayaan Islam, peneliti dapat menggunakan teori penyebaran Islam melalui akulturasi budaya atau teori peran ulama dalam pembentukan peradaban. Selanjutnya yaitu pengecekan ahli atau peer debriefing, di mana penerapannya melibatkan seorang ahli di bidang terkait, misalnya sejarawan Islam, budayawan, atau ahli semiotika, untuk meninjau hasil analisis, interpretasi, dan kesimpulan sementara. Selanjutnya itu pada bagian transferability atau keteralihan. Kita menggunakan teknik deskripsi tebal. Dalam penerapannya, peneliti akan memberikan deskripsi yang sangat kaya dan detail tentang lirik lagu itu sendiri, konteks historis, dan budaya Wali Songo. Atau dependability, dalam adalah audit trail. Penerapannya, peneliti akan mendokumentasikan setiap langkah dalam proses penelitian secara transparan, mencakup catatan tentang kapan lirik ini dianalisis, perubahan dalam kategoris nilai, keputusan interpretasi yang diambil, dan referensi literatur penekan pada setiap tahap. Dan jejak audit yang jelas, peneliti lain dapat memeriksa apakah temuan dan interpretasi berasal dari data yang ada dan bukan dari bias pribadi peneliti. Selanjutnya itu bagian confirmability, di mana dengan adanya jejak audit yang jelas, peneliti yang lain dapat memeriksa apakah temuan dan interpretasi berasal dari data yang ada dan bukan dari bias pribadi peneliti. Konfirmasi dari berbagai sumber dan perspektif untuk membantu memastikan objektivitas temuan. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini berupa lirik lagu dan juga pedoman penelitian. Nanti saya akan sertakan di video. Yang terakhir yaitu teknik analisis data, yang saya gunakan adalah Miles dan Haberman. Langkah-langkahnya yaitu pertama mengumpulkan data primer, yaitu lirik lagu, hasil wawancara, data dan juga data-data sekunder dari literatur terkait. Reduksi data, di mana data ini akan disederhanakan dan diklasifikasikan sesuai datanya. Ujian data, yaitu mengorganisasikan data yang sudah direduksi dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.
Yang terakhir yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan final yang menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah teruji keabsahannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaannya di grup WhatsApp. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.